Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat, yaitu dengan judul Perbandingan Biaya Perancangan PLTS On-Grid dan Off-Grid pada Laboratorium Listrik PPSD Migas. Pada artikel kali ini memiliki daftar isi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga adalah hasil, dan yang keempat adalah pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk rumusan masalah dalam artikel ini adalah yang pertama, bagaimana perancangan PLTS off-grid dan on-grid pada laboratorium listrik PPSD Migas ini. Lalu selanjutnya adalah berapa biaya perancangan PLTS on-grid dan off-grid pada laboratorium listrik PPSD Migas. Yang ketiga adalah berapa biaya operasi selama 25 tahun pada PLTS on-grid dan off-grid pada laboratorium PPSD Migas. Terus yang terakhir adalah manakah yang lebih efisien antara listrik PLN, PLTS, off-grid, dan on-grid dalam segi biaya. Baik, kita mulai. Saat ini sedang digalakan pembuatan pembangkit listrik tenaga surya dalam rangka penghematan energi. Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Ini menyebabkan Indonesia memiliki tingkat intensitas sinar matahari yang cukup layak untuk dilakukan pembuatan PLTS. Sehingga dalam pembuatan tersebut dapat dikurangi dalam penggunaan minyak, gas, dan sumber daya alam tidak terbarukan lainnya. Energi surya selain mudah didapatkan di alam, juga ramah lingkungan, yaitu tidak memiliki emisi CO2, sehingga menjadi teknologi alternatif andalan. Selain itu, teknologi surya telah dirancang mudah dalam instalasi, operasi, dan perawatan. Namun kekurangannya adalah teknologi ini membutuhkan investasi awal yang cukup mahal dibandingkan teknologi pembangkit konvensional lainnya seperti PLTD dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, maka patut diperhitungkan dalam penggunaan on-grid maupun off-grid, sehingga dilakukanlah sebuah perancangan PLTS pada laboratorium listrik dengan menggunakan sistem on-grid ataupun off-grid, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dalam segi biaya pembuatan PLTS on-grid, PLTS off-grid, dan listrik PLN penuh dalam laboratorium dalam kurun waktu 25 tahun. Pendahuluan. Indonesia memiliki kekayaan migas yang melimpah, tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap dilakukan pemberdayaan kedua sumber daya alam tersebut agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan sebaik mungkin oleh manusia. Sehingga dalam penanganannya, negara Indonesia memiliki beberapa lembaga yang menangani sumber daya minyak dan gas bumi. Salah satunya adalah PPSD Migas ini, yang berada di bawah naungan Kementerian ESDM. Fungsi atau tugas pokok dari PPSD Migas antara lain menyelenggarakan pelatihan, sertifikasi, jasa teknologi, dan jasa keahlian. Dengan adanya berbagai kegiatan dan aktivitas tersebut, maka diperlukan pasokan listrik yang menunjang segala aktivitas demi keberlangsungan kegiatan di lingkungan PPSD Migas Sepu. Maka dari itu PPSD Migas Sepu mempunyai unit pembangkitan teknologi listrik sendiri dengan menggunakan mesin diesel atau PLTD. Sedangkan kita tahu bahwa ketersediaan migas di alam semakin lama semakin berkurang. Maka oleh sebab itu, di sini akan dilakukan perbandingan perancangan pembangkit listrik tenaga surya dengan sistem on-grid maupun off-grid serta harga listrik PLN yang terpakai pada laboratorium listrik PPSD Migas, sehingga dapat ditemukan perancangan dengan efisiensi yang maksimal. Untuk metode penelitian sendiri, di sini tahapan-tahapan metode yang dilakukan, metode penelitian yang dilakukan adalah kita mulai. Selanjutnya adalah studi literatur dengan membaca beberapa jurnal-jurnal terkait. Selanjutnya adalah survei lapangan. Jika sudah didapatkan data, maka dilakukan validasi data. Jika tidak tercapai, maka kita balik lagi, kita survei lagi. Seperti itu, sampai data yang dihasilkan itu baik atau maksimal. Selanjutnya adalah setelah didapatkan validasi data ini, kita lakukan analisis. Jika sudah dilakukan analisis, selanjutnya adalah validasi data lagi.
Jika kurang puas bisa dilakukan lagi analisis, kembali lagi dianalisis. Jika sudah tercapai semuanya, kita melakukan penulisan paper. Untuk hasilnya sendiri adalah sebagai berikut. Dalam perbandingan perancangan kali ini dilakukan survei lokasi beban yang ada pada laboratorium listrik BPSDM Migas Cepu, didapatkan tata letak beban dan konsumsi daya harian yang terpasang pada laboratorium listrik BPSDM Migas sebagai berikut. Ini merupakan tata letak bebannya, bisa dilihat. Selanjutnya ini adalah hasil dari pemantauan, yaitu jumlah konsumsi daya tiap satu harinya. Di sini kita tahu bahwa total konsumsi daya harian yang biasa dilakukan di situ itu sebesar 31.000. Sedang untuk maksimalnya jika di total dinyalakan semua itu sebesar 119.000. Maka oleh sebab itu saat kita di situ kita memakai yang 31.000 ini. Karena setiap harinya itu berlakunya daya yang dikonsumsi adalah sebesar 31.568. Dari total daya tersebut perlu ditambahkan 20%. Hal itu digunakan untuk sumber daya dari perangkat selain panel surya, yakni inverter, sebagai pengubah arus DC menjadi AC, karena pada umumnya peralatan rumah tangga menggunakan arus AC, dan controller yakni menutup arus ke baterai jika tegangan sudah berlebih, dan lain sebagainya. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Dari 31.000 ini kita kalikan 20% ditambahkan 31.000 ini lagi. Hasilnya adalah sebagai berikut. Maka total daya yang terpakai adalah 37.882 watt-hour. Baik, pembahasan. Selanjutnya kita melakukan perancangan setelah kita tahu berapa beban yang ada pada laboratorium tersebut. Panel surya yang digunakan dengan kapasitas 300 WP dan asumsi penyinaran matahari adalah 8 jam per hari, sehingga jumlah panel surya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 16 panel. Ini adalah BCC-nya atau baterai charge controller. BCC-nya yang digunakan adalah MPPT 160 ampere karena besar nilai ESC, nilai arus maksimum yang dapat dikeluarkan pada panel surya adalah 9,64, sehingga dengan total pemakaian 16 panel surya memerlukan BCR 160. Selanjutnya adalah inverter. Inverternya kita memakai Suyuan 220 volt 50 Hz, dan total wattnya adalah 5.000 watt. Total daya adalah 5.000 watt dengan input 12 VDC dan efisiensi 93%. Untuk baterainya kita menggunakan baterai dengan 12 volt 200 ampere hour. Berdasarkan jenis inverter yang digunakan, inverter akan beroperasi pada tegangan 12 volt. Tegangan input untuk jenis inverter 5.000 watt. Maka dari kebutuhan tegangan inverter tersebut, maka baterai ini ada 1, terus ini dikalikan dengan 48. Berarti nanti hasilnya adalah 48 disusun secara paralel. Kita membutuhkan 48 baterai. Selanjutnya adalah perbandingan perancangan. Pada on-grid kita tahu ini ada 16 panel surya dan off-grid 16 juga. Namun perbedaan pada on-grid dan off-grid adalah pada baterainya. Pada on-grid tidak memakai baterai, yaitu tidak menggunakan sama sekali, alias 0 baterai. Selanjutnya pada off-grid kita menggunakan baterai, yaitu 48 VCS baterai, bisnis baterai. Terus untuk pembahasan selanjutnya adalah perhitungan perancangan. Bisa kita lihat ini jumlah dari on-grid dan off-grid. On-gridnya itu 67.960.000. Ini dan off-gridnya itu 168.760.000. Perbedaannya adalah pada baterainya lagi. Ini baterainya, kita lihat di baterai ini on-grid tidak memiliki baterai, sedangkan off-grid memiliki 96 juta.
Terus selanjutnya adalah perhitungan perancangan dan operasional selama 25 tahun. Kita lihat dalam 25 tahun diperlukan yang off-grid ini diperlukan 4 kali pergantian. Karena setiap 5 tahun sekali itu harus diganti. Sehingga dalam kurun waktu 25 tahun perlu dilakukan pergantian sebanyak 4 kali. Kita lihat biaya operasional jika melakukan pergantian baterai itu sebesar 384 juta. Nah, untuk biaya PLTS on grid bisa kita lihat ini 67.960.000, terus untuk off grid 552 karena ditambahkan pergantian baterai tadi. Nah, ini. Terus untuk biaya listrik PLN sebesar 358 juta dalam kurun waktu 25 tahun. Pada tabel di samping menggunakan acuan 1 tahun 365 hari. Dan dalam kurun waktu yang on grid ini dalam kurun waktu 25 tahun sama sekali tidak memerlukan biaya operasional dan perbaikan dalam pelaksananya. Dan off grid ini melakukan pergantian baterai. Acuan untuk harga listrik PLN adalah Rp1.035,78. Ini dengan menggunakan acuan listrik PLN P2TR. Dari tabel tersebut didapatkan bahwa yang memiliki tingkat biaya perancangan dan operasional terendah adalah perancangan PLTS on grid. Karena pada perancangan PLTS on grid tidak memerlukan biaya pergantian baterai seperti PLTS off grid, sehingga PLTS on grid memiliki tingkat harga yang jauh lebih rendah. Tetapi dalam pelaksananya PLTS on grid ini masih memerlukan listrik PLN jika sewaktu-waktu cuaca tidak mendukung. Sebaliknya pada PLTS off grid memiliki biaya operasional dan perancangan yang cukup mahal, tetapi dalam pelaksanaannya PLTS off grid tidak memerlukan listrik PLN jika cuaca tidak mendukung karena PLTS off grid sudah memiliki baterai. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Pada perancangan PLTS off grid kali ini menggunakan panel surya 300 WP sebanyak 16 pieces, baterai 12 volt 200 ampere, ini sebanyak 48 pieces. Sedangkan pada perancangan PLTS on grid sama seperti off grid, hanya saja pada perancangan PLTS on grid ini tidak menggunakan baterai sama sekali. Dicatat tidak menggunakan baterai sama sekali. Sehingga ini dapat mempengaruhi pada biayanya. Untuk biaya sendiri dalam kurun waktu 1 hari adalah sebagai berikut. Ini 1 hari. Dapat dilihat bahwa yang memiliki tingkat biaya yang lebih rendah, paling rendah adalah PLTS on grid karena tidak menggunakan baterai. Seperti itu. Ini the best inilah. Tetapi dalam pelaksananya itu PLTS on grid masih membutuhkan listrik PLN sewaktu-waktu jika cuaca tidak mendukung. Seperti itu. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan perbandingan pembangkit listrik tenaga surya dengan pembangkit listrik tenaga hibrid sehingga dapat menemukan komposisi yang pas dalam melakukan perancangan pembangkit listrik dengan efisiensi harga dan kebersihan lingkungan yang maksimal. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. We're done. Thanks for your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.